Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali untuk belajar firman Tuhan supaya kita semua sama-sama diberikan kekuatan yang baru. Sebelumnya mari kita berdoa supaya kita diberikan pencerahan oleh Roh Kudus sehingga apa yang kita dapatkan lewat renungan singkat ini benar-benar menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Selamanya Engkau baik. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Sekarang kami mau terima firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui renungan firman-Mu kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita terus menantikan Tuhan untuk terus bertindak melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita menurut Ia kehendaknya. Karena itu saudaraku, izinkan saya untuk sharing firman Tuhan dengan tema menanti pertolongan Tuhan dengan tekun. Satu ayat firman Tuhan yang saya ingin bacakan untuk kita semua dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Nah saudaraku, ayat ini menarik sekali karena kalau kita simak bersama dari ayat ini ada dua hal penting yang kita mesti perhatikan. Yang pertama, Yesaya berkata bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di dalam menghadapi setiap masalah, kesulitan apapun, kita percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa. Kedaulatan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi apapun. Kita percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa. Firman-Nya tetap berkuasa, janjinya tetap sama. Namun saudaraku, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Kita paham betul apa yang dimaksudkan firman Allah dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat artinya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Bertobat artinya kita tidak lagi melakukan apa yang dulu pernah kita lakukan. Kalau tadinya kita malas, sekarang kita sudah giat di dalam Tuhan. Kalau tadinya kita pembohong, sekarang kita tidak melakukannya lagi. Kalau tadinya kita ini adalah orang pencuri, sekarang kita malah memberi. Bertobat artinya kita berpaling. Bukan cuma bertobat sedikit, tapi benar-benar kita sama sekali tidak melakukan lagi apa yang dulu pernah kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan lama sekarang kita tinggalkan. Dan dikatakan dan tinggal diam. Tinggal diam artinya saudaraku bahwa kita ini benar-benar hidup di dalam penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita. Kita menyerahkan semua masalah-masalah kita. Karena itu firman Allah berkata, serahkanlah segala persoalan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Dia akan pedulikan kamu. Nah, saudara, jadi tinggal diam dimaksudkan ayat ini artinya kita benar-benar ada di dalam penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan. Ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tinggal tenang, saudaraku, ini penting sekali. Jadi saudaraku, kita tidak hanya bertobat, kita tidak hanya tinggal diam, percaya, tetapi selanjutnya dikatakan tinggal tenang. Saudara, terkadang memang situasi akan merubah segala sesuatunya. Yang tadinya kita percaya, ketika ada masalah kita jadi panik, kita menjadi cemas, kita menjadi takut. Nah saudaraku, saya mau katakan, kalau kondisi seperti itu kita alami, maka kepercayaan kita yang tadinya kita bangun akan menjadi sia-sia. Kalau pada akhirnya kita menjadi panik, kita menjadi cemas, kita menjadi gelisah. Sehingga saudaraku, kalau kita sudah panik menghadapi segala situasi kita, banyak hal yang kita bisa kerjakan, yang bisa kita lakukan. Saudara, saking paniknya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Saking paniknya kita sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saking paniknya, kok saya sudah berdoa untuk kesembuhan, kok saya tidak sembuh-sembuh. Lalu karena panik maka gampang saja menerima tawaran-tawaran orang lain. Ini saudaraku yang mengindikasikan seseorang sedang berada dalam kepanikan yang berat. Nah, Tuhan katakan dengan tinggal tenang dan percaya. Nah, saudaraku, dikatakan dengan tinggal tenang dan percaya maka terletak kekuatanmu. Haleluya. Karena itu saudara, dikutip juga oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Haleluya. Saudara, saya mau katakan begini, bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudaraku, masalah bukan semakin berkurang, situasi-situasi yang seperti yang kita alami hari-hari ini bukan semakin hilang, tapi saya mau katakan banyak hal yang akan terjadi. Banyak hal yang akan terjadi, saya katakan demikian. Nah, namun saudara, di alam ayat ini Petrus berkata, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ini penting sekali. Kalau kita sudah panik, doa kita sudah tidak terarah. Doa kita sudah tidak fokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita tenang dan percaya, kita percaya bahwa satu saat Tuhan akan menolong. Satu saat, lambat atau cepat, Tuhan pasti bertindak. Itu penting, saudara. Nah, itu yang disebut pengharapan, saudara. Kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus, bahwa lambat cepat Tuhan pasti menolong. Nah, karena itu saudara, saya mau katakan, mari jemaat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, biarlah kita belajar menanti pertolongan Tuhan dengan tekun. Mazmur 27 ayat 14 berkata begini, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah saudara, saya mau tegaskan untuk kita semua, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji untuk menolong, untuk melakukan sesuatu, percayalah Tuhan pasti bertindak. Percayalah Tuhan pasti menolong. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena itu mari kita nantikan pertolongan Tuhan dengan tekun. Nantikan pertolongan Tuhan dengan penuh kesabaran. Sehingga saudara, kita tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan dosa, berdosa di hadapan Tuhan, karena kita
maunya semua serba instan, maunya serba cepat. Tapi saudaraku, saya mau katakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin kita berkata, sampai kapan Tuhan Engkau menolong saya? Sampai kapan Tuhan Engkau mendengar doa saya? Dengarkan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Satu hal, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita kembali di Yesaya tadi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Karena itu saudaraku, saya berdoa, kita semua jemaat Tuhan, mari kita belajar tinggal tenang di bawah kaki Tuhan, percaya akan janji Tuhan, percaya kuasa Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Saya berdoa semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan saudara panik, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan beserta kita semua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini. Sekali lagi kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa kepada setiap jemaat-Mu yang mendengar renungan ini. Walaupun Tuhan singkat sekali renungan ini, tapi kami percaya firman Tuhan tetap firman Tuhan yang berkuasa. Karena itu Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Teguhkan mereka, kuatkan mereka. Yang lemah Engkau topang, yang dalam kekurangan Tuhan berkati, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati mereka. Pelihara setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.